Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 dengan materi yang berjudul tentang kepemimpinan profetik. Sebelum saya membahas materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Lulu Marifah, yang kedua ada Nadif Lidiana, yang ketiga ada Nurlawati Rahayu, dan yang terakhir ada Siti Nurholisah. Materi yang pertama menjelaskan tentang arti penting mempelajari sirih Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, penata akhlak yang utama, kedua figur keluarga yang utama, ketiga guru dan pembimbing yang utama, dan yang keempat pemimpin negara, politikus, dan komandan tentara yang utama. Materi kedua menjelaskan tentang kekhususan Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW adalah penutup Nabi dan Rasul. Kisah surat Al-Ahzab ayat 40. B. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. Kisah surat Saba ayat 28. C. Nabi Muhammad SAW diutus hingga hari kiamat. D. Nabi Muhammad SAW rahmat bagi alam semesta. Kisah surat Al-Anbiya ayat 107. E. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW berfungsi mengganti atau menyempurnakan syariat Nabi terdahulu. Kisah surat Al-Baqarah ayat 106. Materi ketiga menjelaskan tentang beberapa hal yang harus ditiru dari Rasulullah SAW. Yang pertama, akhlak Muhammad. Kedua, pergaulannya senantiasa bermuka cerah. Ketiga, kerendahan hatinya. Keempat, kemurahannya. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai seorang yang sangat pemurah dan pengasih. Materi keempat menjelaskan tentang sifat utama Nabi Muhammad SAW. Pertama, sidik merupakan sifat Rasulullah SAW dalam mengakui kebenaran yang datang dari Allah. Kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Ketiga, tabligh, artinya menyampaikan, merupakan sifat wajib Rasulullah SAW yang mengandung arti menjelaskan dan menerangkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, fatonah, merujuk kepada sifat wajib kesadaran, kebijaksanaan, dan kecerdasan yang dilawankan dengan sifat mustahil, gahlaf atau lemah, atau gapwah atau bodoh. Materi kelima tentang motivasi agar terus mendalami perjalanan hidup Rasulullah SAW dan mengambil pelajaran darinya. Yang pertama, sesuaikan dengan niat. Kedua, perjalanan dengan menemukan ilmu pengetahuan. Ketiga, kesadaran tinggi melakukan perjalanan. Yang keempat, dilakukan dengan senyuman. Sekian presentasi dari kelompok 2, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.